Halo ALJ Belajar, kembali lagi bersama Gong Lili. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai statistika, yaitu mengenai perbedaan antara tabel distribusi frekuensi atau tabel berkelompok dengan tabel data tunggal. Selain itu, di video ini juga akan ditampilkan mengenai apa sih itu histogram dan apa sih itu poligon. Nah, untuk lebih lanjut, kalian bisa lihat di layar laptop atau PC kalian. Itu di sini ada dua tabel, ya. Mungkin tabel yang pertama ini udah sering kalian lihat itu dari SD, di koran atau dimanapun ya. Ini ada namanya tabel tunggal. Sedangkan di sini di tabel yang kedua, kalian bisa lihat nilainya itu berentang dia ya. Dari 51 sampai 56, frekuensi itu artinya banyaknya. Jadi yang mendapat nilai 51 di antara 51 sampai 55 itu ada 5 orang. Yang mendapat nilai 56 sampai 60 atau rentangan 56 sampai 60 itu ada 7 orang. Nah, kapan sih kita menggunakan tabel tunggal dan kapan kita harus menggunakan tabel distribusi frekuensi atau tabel berkelompok? Nah, kalau menggunakan tabel tunggal itu nilainya itu biasanya dia banyak. Nah, kenapa dibilang banyak? Nah, ini kan startnya dari nilai yang paling kecil tuh ada 51 tuh. Kalau kita buat tunggal, masa kita buat 51, 52, 53 ke bawah gitu terus sampai dia nilainya 80. Kan panjang banget ke bawah datanya kita kan. Dari tabelnya kita panjang banget seandainya kita ini jabarkan. Maka untuk lebih mempermudah pembacaan di tabel itu biasanya dibuatkan suatu rentangan. Nah, jadi data yang besar sebarannya itu kita buatkan rentangan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai istilah-istilah apa saja yang ada kalau kita ketemu suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, pada tabel distribusi frekuensi itu nanti ada istilah kelas. Kelas itu yang mana? Kelas itu adalah baris pada tabel distribusi. Di sini yang dinamakan kelas itu ini. Jadi 51 sampai 55 dengan frekuensi 5 itu dinamakan dengan kelas pertama. Kemudian yang ini 56 sampai 60 dengan frekuensi 7 dia dinamakan dengan kelas kedua. Begitu pula seterusnya ya, dan ini saya tuliskan dulu kelas 4, kemudian 71 ini ya. 71 sampai 75 dia kelas 5 dan yang 76 sampai 80 dia adalah kelas 6. Nah, jadi ini dia kelas itu barisnya itu pada tabel distribusi. Bariskan yang ke samping. Kemudian ada istilah banyak kelas dan biasanya disimbolkan dengan K. Banyak kelas itu artinya berapa sih banyak baris pada tabel distribusi. Di sini banyak barisnya ada 6, berarti K-nya sama dengan 6. Khusus contoh tabel yang ini ada 6 ke bawah. 51 1 2 3 4 5 6 kayak gitu. Nah, kemudian ada istilah batas bawah. Disingkatnya BB. Yang mana batas bawah? Batas bawah itu yang ini dia, bagian ini. Nah, jadi yang 51, 56, 61, 66, 71, 76 itu dikatakan dengan batas bawah. Jadi pertanyaannya itu biasanya kayak gini loh. Tentukan berapa sih batas bawah dari kelas kelima. Kelas kelima kan yang ini dia kan. Jadi jawabannya adalah 71. Berapa sih batas bawah kelas kedua? Berarti jawabannya 56. Seperti itu ya, batas itu artinya. Nah, ini batas bawah. Tentu yang lagi satunya apa? Yang lagi satunya dinamakan dengan batas atas. Jadi bagian yang ini itu dinamakan dengan batas atas. Ya. Jadi kalau tanyakan berapa sih batas atas kelas ketiga? Nah, 1 2 3 65. Berapa sih batas atas kelas kelima? 75, kayak gitu ya. Jadi batasnya itu pembatas yang terkecil dan terbesar dari rentangan atau interval gitu. Yang terkecilnya itu batas bawah, yang besaran itu adalah batas atas.
Kemudian ada istilah tepi bawah, biasanya disimbolkan dengan TB. TB itu dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Jadi contohnya kayak gini, kalau ditanyakan TB dari kelas kedua, nah kelas kedua BB-nya berapa? 56 kan? BB 56 kurang 0,5, jadi TB-nya adalah 55,5, seperti itu. Kemudian ada TA, ada TB, ada TA. Tepi atas. Kalau tepi bawah dia dikurangi 0,5. Kalau tepi atas dia ditambah 0,5. Ya, jadi kalau ditanyakan berapa sih tepi atas dari kelas keempat? Kelas keempat kan ini kan di 66 sampai 70 nih kan kelas keempat. Batas atasnya mana? Kan 70 tuh. 70 ditambahin 0,5. Jadi jawabannya adalah 75,5. Oke. Jadi kalau ada suara saya yang kecepatan itu kalian bisa rewind ya, ulang lagi. Oke, istilah yang selanjutnya. Jadi ini istilah yang pertama, istilah yang kedua, istilah ketiga, istilah yang keempat yaitu batas atasnya, istilah kelima tepi bawah, istilah keenam tepi atas, dan istilah ketujuh ini adalah panjang interval atau biasanya dikatakan panjang kelas atau lengkapnya panjang interval kelas atau panjang kelas interval. Nah, di sini disimbolkan dengan P. Rumusnya itu ada 3 ya. Jadi rumusnya itu ada 3. Kenapa bisa ada 3? Ya, tergantung kalian itu pengen menggunakan yang mana. Jadi panjang interval itu biasanya sih kalau saya sendiri dihitung normal atau manual. Kenapa? Panjang interval setiap kelas, baik kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu pasti sama pada suatu tabel distribusi. Seandainya panjang kelas intervalnya berbeda, maka tabel distribusi yang kita buat itu sudah salah. Ya. Nah, lalu gimana cara menghitung panjang interval itu bisa dihitung? Kalian bisa kok gunakan yang kelas pertama, yaitu 51 sampai 55. Ini dengan cara hitung ya. Nah, hitung manual. Jadi caranya gimana untuk tahu panjangnya? Ini startnya dari 51 kan. Jadi kalau kita sacah itu 51, 52, 53, 54, dan 55. Ada banyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi P-nya adalah 5. Nah, ini cara yang manual. Lalu dengan ini gimana? Dengan batas. Itu kalian bisa coba gunakan batas yang mana? Nah, yang penting sama kelasnya. Kelas ketiga gitu digunakan. Boleh. Berarti 65 dikurangi 64 tambah 1. Ini kan 4 tambah 1 juga 5, kan sama. Begitu pula kalau menggunakan tepi itu sama ya. Jadi kelas manapun yang diambil panjang kelasnya pasti sama. Nah, beda halnya nanti kalau yang ditanyakan adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah di sini bukan median ya, tetapi nilai tengah di sini itu adalah mencari nilai tengah setiap kelas. Setiap kelas. Nah, bisa dengan ini. Berarti P, bukan P nih ya. Jadi ini adalah XI. Nah, ini mungkin saya lupa ganti XI atau XT gitu ya. XI, ini juga XI. Nah, gimana cara nyari? Kalian tambahkan dibagi 2. Jadi batas atas dan batas bawahnya ditambahkan dibagi 2 atau dihitung manual. Artinya kalau ditanyakan berapa sih nilai tengah dari kelas pertama? Jadi kelas pertama nilai tengahnya itu bisa dengan 51, 52, 53, 54, 55. Cari tengah-tengahnya yaitu 53. Jadi kalau seandainya kita disuruh nyari XI, nilai tengah dari suatu kelas interval, itu kalian bisa tambahkan kolom tambahan lagi setelah frekuensi itu. Seperti 51 sampai 55. Caranya itu boleh pilih salah satu dari sini. Ditambahkan dulu 51 tambah 55. Nah, boleh aja nih 51 tambah 55 lalu dibagi 2. Nah, ini kan juga dapatnya 106 ya. 106 itu akar dari 53. Akar dibagi 2 jadinya 53. Nah, ini jadinya 58, ini jadinya 63, ini jadinya 68, ini nilai tengahnya 73, dan ini nilai tengahnya 78. Seperti itu. Ya.
Jadi ini 8 istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi. Jadi harus diingat ya, ada kelas, banyak kelas, panjang interval kelas, nilai tengah tiap kelas, batas atas, batas bawah, tepi atas dan tepi bawah. Oke, sekarang kita menginjak ke diagram. Diagram yang paling sering muncul itu salah satunya itu adalah histogram. Membuat suatu histogram ya, atau melihat suatu bentuk histogram, yang diperlukan itu adalah tepi bawah dan tepi atas. Bawah dan tepi atas yang diperlukan. Oke, lalu gimana caranya? Kalian bisa tambahkan di sini ya. Bisa tambahkan tabel lagi 2, dimana satunya untuk nyari tepi bawah, satunya untuk nyari tepi atas. Nah, kita cari sama-sama untuk kelas yang pertama. Jadi tepi bawahnya itu adalah 50,5. Ini menjadi 55,5. Kelas ketiga menjadi 60,5. Kelas keempat 65,5. Habis itu 70,5 dan terakhir 75,5. Dan ingat, nyari tepi bawah itu adalah rumusnya BB dikurangi 0,5. Jadi setiap batas bawah 51 kayak kurangi 0,5. 56 kurangi 0,5. 61 kurangi 0,5 dapat 60,5 dan seterusnya. Begitu pula TA. Kalau TA itu apa rumusnya? TA itu adalah BA plus 0,5. Di sini dia ditambah batas atasnya, jadi 55 tambah 0,5 jadinya 55,5. Habis itu ini 60,5. Habis itu 65,5, 70,5 dan 75,5. Nah, terakhir 85,5. Nah, ini nggak ada nih. Oke. Nah, coba diperhatikan bahwa nilai yang ini, nah ini kan 55 nih. Di sini juga ternyata sama 55. Ini 60, ini juga sama. Ini sama. Ini sama. Ya. Jadi ini juga sama. Kan 75,5. Nah, lalu gimana cara membuat histogramnya? Ya, caranya itu adalah buatkan dulu tabel Kartesius dia. Sesuaikan kondisi-kondisi yang diperlukan. Seperti di sini kan startnya dari 55, gitu kan. Jadi kayak efek denyut jantung gitu loh. Artinya kayak ditarik gitu lagi dia. Nah, di sini dengan TB 50,5 sampai 55,5, tingginya 5. Nah, di sini saya buatkan frekuensinya dulu ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sekarang yang nilainya 50,5 sampai 55,5. Nah, boleh aja sih di sini merahnya dia buat kayak 50,5. Habis itu di sininya 55,5. Karena dia sama kan nggak usah dipecah gitu, langsung nyambung. 60,5. Habis itu 65,5 dulu. Habis itu 70,5. Habis itu 75,5 dan terakhir 80,5. Nah, gimana cara gambar? Nah, tadi dari 50,5 nih. Ya, 50,5 itu tingginya adalah 5 cm. Nah, di sini berarti sampai dia ini apa nih, 55/25. Kemudian
Dari 55,5 sampai 60 ternyata tingginya 7. Nah, dari sini lagi start dari awal. Kemudian dari 60 sampai 65, 60,5 sampai 65,5, 8 naik lagi. Kemudian apa lagi? 65,5 tambah 70,5. Itu banyaknya ada 9. Oke, 9. Nah, nih naik lagi. Nah, kemudian apa lagi nih? 2 lagi ya, 2 lagi. 70 sampai 75 ada 6. Dan 7 75 sampai 80. Oke, mungkin nanti ya. Nah, inilah dia dinamakan dengan histogram. Histogram dia tabelnya itu kayak menyatu, kayak nempel. Ya, jadi tabelnya itu nempel dan biasanya angka yang di bawah itu adalah langsung batas, tepinya, tepi atas dan tepi bawah. Oke, ini histogram. Ya, histogram kalian ini nilai. Ingat ini frekuensi F pas ya. Oke. Ada histogram, ada poligon. Kalau poligon ya, dia mirip dengan diagram garis. Mirip diagram garis. Jadi yang diperlukan itu adalah nilai tengah tiap kelas. Tengah tiap kelas. Jadi kalau dia diberikan tabel kayak gini, tambahin XI nilai tengahnya. Ya. Berapa tengah-tengahnya dari 51 sampai 53? Tuh, tadi kan bisa manual kan, atau digunakan rumus tuh boleh, semuanya cari gitu. Bisa dapatnya 53, habis itu 58, kemudian dapatnya lagi 63, 58, 66, 66 tambah 9, 66 tambah 9, 7. Kok jauh gede banget ya? Oh iya, sorry. Ini kita nyari nilai tengah. Kok saya ke frekuensi udah. Oke, nilai tengah. Oke, jadi 56 sampai 60 tengah-tengahnya 58 itu udah benar. Ini 63, 68, 73, 78. Oke, kalau sudah ketemu XI, sama dengan yang tadi, gambarkan dia di bidang kartesius. Nah, dan skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke. Jadi ini juga ada kayak efek jenut. Dan kita mulainya dari 53, habis itu 56, 58, 63, 68, 73, 78. Oke, untuk yang dapat nilai 53 sampai 58 itu frekuensinya 5 berarti sekitaran sini. Nah, nih. Nah, sekarang kan dialami buletin gitu. Kalau 58 7 naikin dia. Nah, kalau 63 dia 8 berarti ini 68 yang mendapat nilai atau nilai tengahnya 68, ada 9, 66 sampai 70. 66 sampai 70. Ini masuk nih. Kemudian lagi 1. Ya, 1 2 3 4. Nah, 73
73 itu berada di level ke-5, di ke-5, yaitu 9. 6. Kemudian 73 itu dari 6 ya. Jadi ini 53 yang ini ya. Nah, ini mata saya ada kunang-kunang, lihat garis. Ini 68, ini 68-nya 6 gitu loh. Oke, 68 berapa tadi? 68-nya lah, kok beda? Oh iya, 9 nih. Habis itu 73 itu ada di baris kedua. Dan 78 juga 5. Ya, bukan 2 ya, 73 tuh 5. Ini. Nah. Oke, jadi kalau kita hubungkan ini, maka itulah yang disebut dengan poligon. Jadi ini dihubungkan, ya, semua titik-titik tengah ini dihubungkan. Jadi kalian udah punya poligon. Ini ke sini dulu, gitu ya. Oh enggak, di mananya ini keliru saya gambar. Nah, banyak garis, susah banget saya lihat gitu. Jadi ini dapat 6. Oh, di atasnya 736. Di atasnya sini ya. Di sini. Tuh ke bawahnya juga. Oke, inilah poligon. Oke. Udah ya, itu dia tadi mengenai istilah di tabel distribusi, kemudian pengenalan sedikit tentang histogram, habis itu pengenalan sedikit mengenai poligon, kayak gitu. Nah, baik, itu dulu di video kali ini. Cek kembali video selanjutnya. LJ Belajar bersama Kuliling undur diri. Sampai jumpa, bye-bye.